Udah dulu, jangan ngomong apa-apa loh. Selanjutnya adalah Box to Box Football Podcast dari Box to Box ID. Ada yang mewakili? Ada ya? Cukup banyak, 15 viewers, yang likes 45 gitu ya, modal 75 juta berangkat ke Prancis, sampai akhirnya balik mencoba konsep nggak siaran di Liga Indonesia, tapi kita bikin stadion keliling Indonesia. Ada salah satu brand waktu itu yang mensupport Liga itu, akhirnya mensupport kita juga, dan singkat cerita mulai ada yang menonton di situ. Ya tapi ternyata nggak cukup juga, makanya gue mencari partner. Akhirnya Jebret TV berdiri sendiri, sekarang namanya Radot Valen dan sekarang jadinya Valentino Jebret. Tapi akhirnya kita membangun yang namanya Jebret Media TV. Dari Jebret Media TV itulah yang sampai sekarang akhirnya ada, dan kita mulai dari keresahan. Dulu saya punya program di TV daerah Kuningan situ tengah malam, tapi akhirnya di pre-empt, diselesaikan karena memang juga udah sulit mungkin cari sponsor. Dan waktu itu gue bertekad, oke, kalau di situ diberhentiin, gue akan bikin sendiri. Maka akhirnya kita bikin yang namanya Dewan Pundit Indonesia, yang sampai sekarang masih ada 3 kali seminggu di kanal kita, dan ada DPI dalam negeri atau Depdagri 2 kali seminggu. Dan ada satu cita-cita gue yang juga masuk dalam bucket list adalah pengen punya acara penghargaan untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang olahraga. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita akan segera menyelenggarakan itu di tanggal 19 Juli 2023. Itulah yang melatar belakangi Santini Jebret Media Awards 2023. Pak Presiden bilang ke Pak Dito, Menteri Olahraga baru, coba mainin Tarkam, coba perhatikan Tarkam. Kami juga sudah mencoba untuk menggarap dunia Tarkam. Ada di sepak bola, ada di bulu tangkis. Kemarin kita juga ke Singotoko untuk Tarkam Volley. Pak Erick Thohir, Ketum PSSI, Menteri BUMN mengatakan tiket Argentina Indonesia bersaing dengan tiket Coldplay untuk menunjukkan bahwa olahraga tidak kalah dengan entertainment. Dan gua mengaminkan itu, bahwa olahraga sebenarnya tidak kalah dengan entertainment, bahwa figur-figur olahraga sebenarnya tidak kalah dengan figur-figur entertainment. Tapi yang terjadi biasanya figur-figur olahraga akan selalu menjabat tangan selebritis dengan kepala menunduk, karena merasa bahwa selebritis itu di atas mereka. Padahal menurut saya levelnya sama. Mereka juga public figure. Sehingga apresiasi dan penganugerahan yang mau kita buat ini adalah salah satu bentuk pedulian kami bahwa levelnya sebenarnya sama. Ujungnya kemampuan membelinya juga harus sama. Kebiasaan untuk membeli juga harus sama. Jangan kalau harga entertainment 5 juta dibilang langsung habis, tapi begitu di olahraga itu mahal banget. Mudah-mudahan dari teman-teman semua yang hadir di sini, para nominees yang sekarang juga berjuang bersama seperti Jebret Media menggarap olahraga di bidangnya masing-masing. Ini cita-cita gue juga untuk mengumpulkan kita semua di sini. Secara viewer, secara subscriber, secara konsep acara pasti kita meetingkan bahwa kita adalah kompetitor. Tapi teman-teman entertainer menunjukkan bahwa mereka kompetitor, tapi mereka saling kolaps. Si A berkunjung ke YouTube si B berkunjung ke YouTube si C. Kenapa kita nggak bisa buat itu? Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita hari ini dan juga nanti tanggal 19 Juli, walaupun kompetitif, tapi kalau emang diaminkan kita boleh tepuk tangan, kita bisa berkolaborasi semua para pelaku pegiat industri olahraga ini. Saya udah over 5 menit, tapi ada yang saya mau sampaikan. Salah satu juga benar satu yang membuat saya optimis dengan acara ini adalah teman-teman entertainer pun sekarang membuat program-program khusus olahraga. Dan saya termasuk salah satu yang pansos di sana. Jadi saya waktu itu akhirnya bisa bareng dengan ada teman-teman Vindes di sini, tepuk tangan dulu untuk Vindes yang juga datang. Termasuk memang mempansoskan diri
supaya figur olahraga ada yang muncul juga secara olahraga kontennya di kanalnya entertainer, dan ternyata meledak waktu itu. Akhirnya terakhir pun lagi-lagi tenis, kolaborasi Vindes sama Rans juga kemarin kita lihat, wow. Tapi kami sadar diri, kalau kami bikin celebrity match juga, selebriti di olahraga yang paling mentok masih saya. Ibnu Jamil tuh awalnya selebritis baru figur olahraga. Darius itu awalnya selebritis baru figur olahraga. Nah hari ini mudah-mudahan menjadi awal kita semua, figur-figur olahraga juga akan bisa dijual seperti figur-figur entertainer. Dan figur-figur olahraga bisa lebih percaya diri. Kanal-kanal olahraga tidak mengharamkan kanal entertainment. Karena kadang-kadang kan olahraga tuh, alah itu kan bercandaan, itu kan receh. Tapi mereka lebih menjual. Dan mereka lebih menginfluence masyarakat. Sekarang lihat lapangan bulu tangkis, lapangan tenis setelah acara-acara celebrity match, itu full book semua. Dan mudah-mudahan kanal-kanal entertainment juga mulai melirik figur-figur olahraga dan kanal-kanal olahraga untuk juga diajak kolaborasi bersama-sama. Jadi saya meyakini bahwa pelaku industri olahraga bisa dinilai dan bisa dihargai jika kita juga peduli terhadap olahraga ini. Jika kita bersama-sama melakukan ini dan kita duluan yang menunjukkan display bahwa olahraga itu patut untuk ditonton, patut untuk diapresiasi, dan patut untuk disupport, termasuk para sponsor yang biasanya harus lebih panjang prosesnya untuk mengetahui dan mensupport program-program olahraga. Dan Santini Group adalah bagian dari perusahaan yang selalu mensupport kami, di mana Santini Group juga memiliki kepemilikan di Tranmere Rovers di League 2 Liga Inggris sana, dan memiliki visi yang sama dengan kami dalam mendukung penuh penyelenggaraan acara ini sebagai bentuk perwujudan kepedulian tinggi terhadap perkembangan olahraga di Indonesia ini. Dan yang terakhir, karena kami pikir awarding adalah penganugerahannya, apa yang kita bisa buat juga di sana, maka kami membuat pre-event, sesuatu yang juga menjadi breakthrough untuk olahraga Indonesia. Terakhir 2016 saya buat bersama Bambang Pamungkas, seperti TED Talks, seperti Mike Tyson yang memberikan motivational speaking di sana. Dan kali ini kita tidak tanggung-tanggung, saya udah pegang surat konfirmasi, izin 55-nya memang tidak hadir hari ini, tapi kan saya sudah pegang surat konfirmasi bahwa kita akan menghadirkan di pagi hari tanggal 19 Juli kisah inspiratif dalam tajuk yang berjudul Sang Juara Bicara, di mana akan hadir Aderai. Boleh tepuk tangan untuk Aderai, mensupport juga. Ada Chris John yang juga akan berbagi. Tinju juga mulai naik lagi. Saya nggak tahu kalau dari Selos ada yang mewakili atau enggak. Dia sudah izin, dia nggak bisa hadir, tapi dia penontonnya kemarin juga 1,1 juta live streaming. Paris Fernandes lawan Kajahe itu di di edisi yang pertama, sehingga tinju juga akan bangkit. Kemudian juga akan ada Coach Indra Safri yang juga akan berbagi kisahnya membawa 3 kali tim nasional kita juara di kelompok umur. Ada Gracia Poli yang juga akan hadir setelah menjadi ibu sekarang, dan dia akan berbagi kisahnya mengenai proses usianya yang sudah tidak muda, malah dia mendapat olimpiade. Dan ada yang lagi viral karena Hall of Fame tidak diberikan kepada dia, tapi kepada Lee Chong Wei dan Lindan yang juga akan muncul dan tampil. Ada Taufik Hidayat yang juga akan hadir di acara kita tersebut. Jadi kalau Valen terkenal dengan receh, kalau jebret media, kita ini wagyu. Kita mau kasih yang kata netizen kalau Valen itu terlalu recehan. Gimana kalau kita kasih yang daging begini? Apakah kemakan apa enggak? Apakah dibeli apa enggak kalau memang dagingnya wagyu begini? Dan itu tidak bisa kami lakukan kalau tanpa dukungan pemberitaan dari teman-teman semua. Jadi teman-teman media sangat penting sekali mensupport kita. Mudah-mudahan acara yang dibarengi dengan niat baik yang saya sampaikan tadi itu bisa dibantu oleh teman-teman media semua, baik itu online, baik itu digital maupun juga televisi, radio, untuk bisa memberikan informasi tentang acara ini, di mana banyak sekali kisah-kisah juara yang akan kita dengar, yang ternyata mungkin selama ini kita nggak tahu. Bentuknya bukan podcast,
Bentuknya bukan interview, tapi mereka akan perform on stage di Usmar Ismail Hall jam 8 pagi sampai jam 2 siang di sebelahnya Hotel JS Luansa. Jadi nanti acaranya di Usmar Ismail pagi-pagi break, malamnya kita ada awarding. Dan itu kita akan selenggarakan di tanggal 19 Juli 2023. Mengenai informasi tiket dan lain sebagainya nanti mulai bisa diakses besok di www.jebretmedia.com. Jadi kita akan sama-sama di tanggal 19 Juli melihat sebuah gala. Cita-cita kita akan seperti Ballon d'Or. Jadi semua pakai jas, semua pakai outer, dan kita akan tunjukkan bahwa insan-insan olahraga di Indonesia, atlet, pelatih, manajer, YouTuber, selebgram, public figure yang berkecimpung di bidang olahraga akan tampil di tanggal 19 Juli 2023 tersebut. Demikian digital olahraga terbaik. Silakan Mas. Ya, untuk pertandingan olahraga kanal digital terfavorit, yang pertama tepok bulu yang diselenggarakan oleh Fides 3 Juli 2022. Wow, udah setahun. Udah setahun. Oh. featuring Valentino juga ya? Ada sih. Ya, gua mau nunggu refund sebenarnya tuh gua belum sampai ya. Jangan diinget-inget kan kalah. Yang kedua, tiba-tiba tenis. Fides juga 12 November 2022. Yang ketiga, Close the Door Corbusier Game on Live Aska Corbusier melawan Vicky Prasetyo Boxing. 31 Maret 2022 di kanalnya Deddy Corbusier. Udah setahun juga ya. Yang ketiga, keempat, Beyond Combat Showbiz Volume 1 Paris melawan KJ. Dibuat oleh Selos SZXZ 14 Juni 2023, baru ini. Yang kelima, Media Clash Kui Media Group melawan Rans Entertainment. Kui Entertainment. Dan juga keenam, Lagi-lagi tenis oleh Rans Entertainment. yang baru saja 23 Juni 2023. Jadi kalau mau lihat visualnya ada di sini, mohon izin karena layarnya di sebelah kanan semua. Dan inilah dia nominasi dari pertandingan olahraga kanal digital terfavorit. Di sini dari Vindes ada ya. Vindes ada di sini nih, hadir di sini Vindes. Kalau Dari Ras ada? belum datang kayak ini, si Haikal juga nggak datang, belum, nggak apa-apa. Itu adalah nominasi pertama. Oke, dan itu sudah semua ya? Sudah. Next kategori. Oke, next kategori. Kategori yang kedua adalah untuk konten olahraga kanal digital terfavorit. Yang pertama, saya nggak mau tapi katanya ini memang cukup diomongin orang. Program Dewan Pundit Indonesia dibuat oleh kanal YouTube Jebret Media. Lihat. Enggak loh, kita ada di sini. Ya, pendukungnya dikit kan. Yang kedua ada Just Talk YouTube Justinus Laksana. Hadir ya, lupa hadir. Dia tidurnya kan pagi, Oh, iya. bangunnya baru malam. Yang ketiga ada Just Haye dari R66 Sports. Ada dari R66? Selamat datang R66. Ada Mas Syafet dan ada Mas Arya, terima kasih, selamat datang di acara ini. Semoga menang. Jangan sampai DPI yang menang. Tuan rumah menang mah nggak asik ya. Lalu ada juga Sportcast 77 dari Sport 77 Official. Ada Pak CEO-nya tadi ada, dan juga Mas Coach Rifan ada ya? Ada dia. Wah, jadi kalau Sport 77 kan dia podcast terus tuh. Yang nggak tahu siapa di belakangnya, ada tuh orang di belakang. R66 ada di belakang. Jadi kita semua saling kenal hari ini. Kemudian juga karena begini teman-teman, siapa tahu nanti mereka tempat bekerjanya teman-teman ini, ya kan? Siapa tahu? Karena kita keliling, oh dulu dari sini, oh dari sini gitu. Jadi harus baik-baik sama yang punya kanal itu. Siapa tahu malah bekerja di situ nanti ya. Siapa tahu loh, itu kan nggak mungkin ditulis kan ya. Udah dulu, jangan ngomong apa-apa loh. Selanjutnya adalah Box to Box Football Podcast dari Box to Box ID. Ada yang mewakili? Ada ya, ada Mas T,
Mas Tio, Mas Bona. Dan juga ada Mas Bona, itu juga udah melanglang buana itu. Gua dengar-dengar yang satu itu menjadi tempat penyuplai pekerjaan. Kalau dari kerjaan luar negeri, tanyanya sama agen Tio. Iya. Bagus loh, itu orang mah ngasih rezeki ya. Dan juga ada Bola Bung Binder dari kanalnya Bola Bung Binder alias Binder Sing untuk konten olahraga kanal digital terfavorit. Kangennya mau beda dalam kan? Kangen apa? Kangen dalam kan? Iya dia sibuk banget soalnya dia. Selanjutnya Yang ketiga, kalau tadi kontennya, sekarang adalah kanal olahraga digital terfavorit. Yang pertama, Jebret Media TV. Saya kaget. Yang ketiga, dua belum ya. lu nggak mau nyebut yang kedua ya? Ketahuan musuhan tuh. Yang kedua, Justinus Laksana. Nggak ada mas yang suka. Tepuk tangan. Nggak ada yang suka. Iya. Gak ada banyak coaching di sini. Yang suka itu netizen. Gak ada banyak coaching di sini. Nggak ada. Oh. Yang ketiga, R66 Sports. Wih. Sekarang mas kemarin habis ngasih training ini personal branding tuh. Lihat. Yang keempat, Sport 77 Official. Wah udah dua ini dia ya, udah dua nominasi di Sport 77. Yang kelima, Box to Box ID. Yang keenam, Bola Bung Binder. Dan yang terakhir, Regis Tako. Regis aku juga hadir tadi, ada yang mau